Ya lo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview sepatu ya, dan sepatu yang akan kita review adalah sepatu dari brand Hikwa yang serinya Challenger Light. Jadi Challenger Light ini adalah sepatu keluaran terbaru dari brand Hikwa ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ini sepatunya seperti apa, bagian bawahnya, bagian sampingnya, outsole, midsole, bagian atasnya upper, dan juga bagian dalamnya insole. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Dan juga sekaligus saya akan sharing pengalaman saya ya, berhubung sepatu ini sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan ya, total itu ada 3 hari. Jadi nanti saya akan ceritakan untuk kualitasnya gimana, kenyamanannya gimana, kemudian performanya gimana, dan mungkin beberapa catatan untuk sepatu ini ya, kelebihan dan kekurangannya atau yang saya sukai dan kurang sukai. Nanti akan saya sampaikan secara lebih detail ya. Dan buat teman-teman ya yang sedang mencari sepatu berkualitas tinggi tapi harganya terjangkau, nah rasanya ini sepatunya recommended ya buat kalian. Harganya terjangkau ya, dibanderol kisaran 300 ribuan aja. Kalian bisa mendapatkan sepatu dengan pilihan warna yang bervariasi ya, ada warna putih, ada warna hitam, merah, toska, dan juga navy ya. Dan secara desain sepatu ini menurut saya asik ya, simple, menarik, dan tidak norak ya. Jadi kemarin waktu pertama kali muncul di toko online ya, dan saya perhatikan ini sepatunya asik ya, dan saya tertarik ya dengan konsep dari sepatu ini ya. Ya meskipun masih ada apa ya, pandangan bahwa sepatu ini itu kira-kira untuk dipakai itu nyaman atau enggak ya. Nah, berhubung kemarin barangnya udah sampai dan sudah saya coba, dan selama 3 hari pemakaian itu menurut saya sepatu ini itu ternyata enak juga guys. Jadi apa ya, tidak seperti yang saya pikirkan ya, karena sepatu ini kan awalnya saya pikir-pikir itu pasti bawahnya itu keras guys, tapi ternyata setelah dipakai itu tidak sekeras yang saya rasakan ya. Dan nanti saya akan menceritakan secara lebih detail ke teman-teman semua ya. Oke, harganya murah, terjangkau, nyaman digunakan, dan juga pilihan warnanya banyak, dan juga ini size-nya juga tersedia bervariasi ya. Jadi buat teman-teman yang kakinya itu termasuk kaki-kaki jumbo, kaki-kaki yang kakinya panjang, nah kalian jangan khawatir karena Hikwa menyediakan size sampai 47. 47 itu setara dengan 30 sekian cm guys. Nah, untuk yang ini saya dapat warna putih dengan size 43 guys. 43 itu setara dengan 28,3 cm ya, jadi ukurannya masuk ya. Dan kemarin waktu ada temen yang komen ya di salah satu video tentang sepatu, sharing, dia kesusahan ya mencari sepatu karena ukuran kakinya itu lumayan panjang guys. Nah, setelah saya lihat untuk ketersediaan size dari Hikwa ini ya, ternyata variasinya banyak, jadi saya bisa merekomendasikan sepatu ini buat kalian ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa ke Hikwa ya. Nah, untuk yang baru bisa ke Hikwa Challenger Light. Dan sepatu ini menariknya adalah selain bisa digunakan di indoor, bisa kalian pakai juga di outdoor ya. Jadi bisa fungsinya bisa banyak ya, bisa di indoor, bisa di outdoor ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya untuk melihat sepatu ini. Kita mulai dulu dari bagian bawah ya guys. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Jadi dia menggunakan full rubber ya guys, full rubber, dan dia modelnya camo gitu ya. Modelnya camo, jadi ada beberapa variasi warna di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tulisan Haki Hikwa ya, dan di sini memang tidak ada stabilizer ya, tidak ada lubang dan tidak ada stabilizer yang berfungsi untuk memperkuat bagian bawah biar tidak terjadi twist. Tapi kemarin waktu saya coba ternyata aman-aman aja ya guys, dia tidak terjadi twist ya, dan menurut saya ini cukup kokoh juga bagian bawahnya ya. Meskipun kalau dibeginikan itu dia terasa keras ya guys, terasa keras karena dia mungkin full rubber, dan bagian sininya itu ketiadaan stabilizer itu bisa ditutupi dengan kokohnya midsole-nya ini guys. Midsole-nya ini kalau dipegang seperti ini tuh keras banget guys, keras banget. Memang kalau ini keras pasti akan terasa keras juga ya kalau kita loncat, kemudian kita mendarat, kemudian atau kita melakukan gerakan-gerakan yang agresif, pasti akan terasa keras ya. Tapi kemarin waktu saya coba pakai itu nggak sekeras yang saya bayangkan, karena dia ada
teknologi yang namanya double insole ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Oke, untuk bagian bawahnya seperti ini, materialnya bagus dan ini menurut saya kuat dan bakalan awet juga ya. Oke, kemudian bagian agak atas midsole-nya seperti ini yang saya sampaikan tadi. Ini midsole-nya terasa keras ya, terasa keras. Jadi ini malah bagus ya untuk membuat pijakan jadi lebih kokoh ya. Oke, kalau misalkan dia empuk pasti bisa terjadi apa ya? Bisa terjadi twist ya. Oke, tapi ini bisa ditutupi dengan teknologi di insole-nya tadi ya guys. Oke, sekarang kita ke bagian atas ya. Bagian atasnya seperti ini. Jadi dia sudah menggunakan teknologi yang namanya hot melt ya. Jadi hot melt ini ya, kalau di raket kan biasanya kita tahu hot melt itu di raket ya. Tapi ini hot melt juga bisa diaplikasikan di sini ya. Hot melt ini dia diaplikasikan dengan sandwich mesh-nya ini ya. Jadi di rangkanya ini. Oke, jadi ditambahin dengan teknologi hot melt. Dengan adanya teknologi ini membuat sepatu ini tuh menjadi lentur guys. Menjadi lentur, ringan, fleksibel dan lebih nyaman digunakan ya guys. Dan ini memang kalau kalian perhatikan ini lentur ya guys. Lentur ya, dan ini jika ditekuk ya. Kalau bagian depan kan biasanya kita sering nekuk gini ya. Oke. Dan itu dia tidak akan membuat sepatu ini menjadi robek guys. Karena biasanya ada sepatu yang kalau kita nekuk gini dia lama-lama akan robek ya guys. Dan ini kalau saya perhatikan ini bagian ininya tuh dia fleksibel banget ya guys. Jadi kemungkinan dia sobek itu sangat minim sekali ya guys. Oke, kita akan lihat untuk mesh-nya ada beberapa sisi di sini. Di bagian depan ada mesh-nya, bagian samping luar, oke, ada bagian samping dalam juga ada ya. Dan ini setelah saya perhatikan ya, ini kan ada lampu ya, dan saya lihat dari dalam seperti ini, itu cahayanya tembus ya guys, dan kelihatan ini pori-porinya gede guys. Pori-porinya gede dan kelihatan cahayanya tuh masuk, jadi ini kelihatan banget kalau sirkulasi udaranya itu bagus guys. Jadi kalian nggak bakalan akan merasa panas dengan sepatu ini. Dan benar, kemarin waktu saya pakai, saya biasanya kalau setelah bermain ya, itu saya selalu melepas sepatu ya, karena tidak tahan dengan panas dari sepatu ya. Kaki yang masih dalam kondisi sepatu, kaki masih dalam sepatu itu kan biasanya bisa menyebabkan panas ya, biasanya saya lepas. Tapi ini kemarin waktu setelah bermain itu masih aman-aman aja guys, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengganggu ya. Jadi ini untuk sirkulasi udaranya bagus ya. Di sebelah kiri ini kelihatan cahaya masuk ya, ini kan ada lampu guys, ini cahayanya masuk ya, kelihatan masuk. Terus bagian sini itu juga cahayanya juga masuk, jadi ini sirkulasinya bagus guys. Ini bagian samping ini dia teksturnya atau feel-nya itu dia tipis ya guys, sebelah sini tipis, oke. Bagian luar, bagian samping luar tipis, bagian samping dalam juga tipis. Kemudian bagian sininya ini kokoh guys. Oke, bagian dekat tumit ini kokoh dan bagian depan ini juga dia kokoh ya. Nah, untuk bagian belakang sini, oke, jadi bagian ininya itu asik guys. Jadi dia seperti diamond gitu ya guys. Seperti tekstur-tekstur diamond gitu, jadi tidak rata dan warnanya ini dia agak meling-meling ya di sini kalau saya perhatikan. Meskipun putihnya ini putih pucat ya, jadi nggak sama dengan putih ininya ya. Jadi kelihatan kayak sudah apa ya, sudah kayak agak burem gitu ya. Tapi oke, nggak masalah. Ada beberapa keterangan di sepatu ini kita bisa perhatikan. Di depan ini ada keterangannya Challenger. Oke, di bagian belakang ada inisial C dan R, oke. Kemudian di bagian belakang ada keterangan Haki, Hikwa ya, dan ada ininya, jadi membantu kaki kita masuk ke dalam sepatu ya. Oke, bisa ditarik ke atas seperti ini. Bagian samping kita bisa melihat di sini ada Hikwa Shield ya. Nah, ini materialnya itu seperti kulit atau selaput gitu ya, jadi ini asik guys. Oke, jadi bagian sini tuh dia ringan ya guys. Bagian sini kokoh, bagian depan juga kokoh. Nah, bagian depan ini dia menarik ya, ada ininya juga, oke. Dan memang kalau menurut saya ini agak tipis ya, agak tipis di bagian sini ya. Untungnya ini sepatu ini tuh sudah menyesuaikan dengan karakter kaki orang Indonesia ya, yang rata-rata itu dia lebar ya. Jadi sepatu ini dia sudah menyesuaikan dengan standar kaki orang Indonesia, jadi tentunya nyaman digunakan. Dan kalian perhatikan ini lebar ya guys, bagian sininya lebar, oke. Lebar ya, jadi untuk telapak kaki depan yang lebar, oke, ini masuk ya. Cuma di bagian agak depan ini dia menjadi lebih apa ya, mungkin karena dia lebih pendek ya. Jadi kemarin waktu saya pakai itu terasa
terlalu ngefit guys. Jadi saran saya buat kalian yang mengincar sepatu ini, kalian lihat dulu ya untuk ukuran size-nya, karena standar size-nya ini beda dengan brand-brand lain, dan kalian perlu, kalau kalian yang termasuk kakinya lebar, kalian up size ya, satu ukuran ya lebih tinggi, karena bagian sininya itu dia agak mengecil ya, agak menyempit ya. Tapi kemarin waktu saya pakai aman-aman aja ya, nggak terlalu begitu menyiksa ya, cuma amannya biar terasa lebih longgar, kalian bisa coba pertimbangan untuk up size ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke bagian sini, bagian talinya menggunakan tali sepatunya seperti ini ya. Jadi seperti dirajut gitu, dan ini kuat modelnya. Dan ini kemarin untuk sepatunya ketika saya menali sekali itu dalam beberapa kali kesempatan itu lepas guys. Dalam beberapa kali kesempatan lepas, dan harus saya tali 2 kali ya. Jadi nampaknya ini perlu ditali 2 kali biar dia lebih kencang ya, atau mungkin jenis taliannya jenis tali tertentu ya, biar dia lebih tidak mudah lepas ya. Oke, kemudian lidahnya ya, lidah ini namanya apa ya, lidah sepatu kali ya. Ini lebar ya guys, lebar dan ada ininya, jadi untuk membantu kalau ini sudah masuk ke dalam atau geser ke samping kiri ke kanan, jadi kalian tinggal tarik aja. Nah, dia pasti sudah ke atas ya, jadi mudah ya, ada di bagian sini dan bagian belakang ya. Bagian belakangnya ini dia agak tinggi ya, jadi sepatu badminton. Kalau kalian beli sepatu, jangan sembarangan beli sepatu untuk bermain badminton, carilah yang sepatu khusus badminton ya, karena karakternya berbeda dengan sepatu lain ya. Bagian belakangnya ini kokoh ya, agak tinggi, jadi akan mengamankan kaki kita dari terkilir. Bagian depannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini dia lebar ya, jadi kalian jangan khawatir jika terkilir ya. Oke, kita ke bagian sini, dan ini tebel ya guys, memberikan rasa nyaman di sekitaran mata kaki kita ya. Oke, sekarang kita ke bagian dalam. Nah, untuk insole-nya ini dia sudah menggunakan teknologi yang namanya double insole ya guys. Insole yang pertama seperti ini ya, dan ini empuk guys, dan saya perhatikan ini tuh dia nggak seperti insole pada umumnya ya, dan ini terasa lembut ya guys, terasa lembut, empuk ya. Dan kalau kita loncat kemudian mendarat atau kita melakukan gerakan agresif, itu mengurangi tekanan dari hentakan ya. Dan double insole yang lainnya yang dimaksud adalah di sini, jadi ini biasanya kan kalau sepatu biasa kan hanya insole aja terus bagian sininya udah ya, tapi ini dia masih ada seperti insole lagi ya, cuma nggak bisa dilepas. Jadi ini namanya teknologi double insole-nya seperti itu ya. Oke, dan ini empuk guys, dan ini memberikan rasa empuk ya, akibat dari karena bagian ininya kan keras seperti yang saya sampaikan tadi. Bagian bawahnya ini kan terasa keras ya, misalnya juga keras. Jadi dengan adanya double insole ini, itu membuat sepatunya jadi nggak begitu terlalu keras guys. Dan kemarin waktu saya pakai juga nyaman-nyaman aja ya, nggak ada keluhan dari dari sepatunya yang terasa keras ya. Oke, seperti itu ya. Dan sudah 3 hari ya, total sudah 3 hari saya pakai, dan ya kalau warna putih seperti ini dia gampang kotor ya, tapi kalau kalian cari warna yang gelap pasti aman. Dan ini beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama itu tadi bagian ininya, tali sepatunya kalian perlu nali 2 kali ya, perlu nali 2 kali. Kemudian mungkin dari sebagian kalian pasti akan merasakan ininya terasa keras ya, meskipun dia sudah ada teknologi double foam-nya, double insole-nya, tapi ya nggak tahu juga ya, kalau yang saya rasakan nggak terlalu keras-keras banget ya. Yang kedua, bagian depan ini dia terasa agak turun ya, agak sempit, jadi perlu kalian pertimbangkan untuk upsize ya. Saran saya sih baiknya upsize aja ya. Dan yang selanjutnya adalah ini, karena sudah dalam beberapa kali kesempatan ini sudah ada yang terkelupas ya bagian ininya ya, haki shield ini ya. Jadi haki shield ini kan untuk melindungi bagian ininya biar tidak mudah robek ya, dan bagian sini itu kan agak tebel ya guys. Nah, bagian ini dia sudah mengelupas ya. Saya nggak tahu kalau kalian sudah ada yang menggunakan sepatu ini apakah punya kasus yang sama atau tidak, tapi ini yang saya dapatkan ini dia sudah agak mengelupas. Jadi ini sebenarnya tinggal dilem aja sih. Ini mengelupas karena ini pas bagian tekuan ya guys, pas bagian tekuan. Nah, kalau ditekuk seperti ini kan dia
pas ininya ya, jadi dia mengelupas. Tapi nggak akan, ini nggak mengganggu kok. Tinggal dilem aja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, mereview sepatu dari Hikwa yaitu Challenger Light, dan menurut saya secara umum untuk kesan pertama menggunakan sepatu ini, sepatunya saya suka, saya nyaman, secara desain menarik, simple, nggak neko-neko, warnanya juga sederhana, digunakan juga nyaman meskipun bagian bawahnya ini dia terasa keras, tapi untungnya ada double insole, jadi menurut saya masih empuk, dan meskipun tidak ada stabilizernya, tapi kemarin waktu saya gunakan tidak terkilir, dan untuk feel twistnya itu belum kerasa ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti coba kita akan lihat lagi untuk sebulan atau 3 bulan ke depan. Nanti saya akan berikan testimoni lagi ya untuk sepatu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.